Press Release Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Besar Mahasiswa, Institut Teknologi Telkom. Saya Presiden Mahasiswa bersama Wakil Presiden Mahasiswa BEM KBM IT Telkom mengevaluasi BEM KBM IT Telkom 2012 Kabinet Ceria, meninjau secara general atau kondisi secara makro. Dapat dilihat bahwa komunikasi, interaksi maupun koordinasi masih lemah dalam jalannya pemerintahan. Lalu tidak adanya sepemahaman visi secara utuh dan menyeluruh dari seluruh pengurus, dan juga kurangnya motivasi serta kesadaran dari tiap pengurus untuk total dan tidak coba-coba menjalankan pemerintahan BEM KBM IT Telkom. Permasalahan tersebut menimbulkan akibat yang sangat berpengaruh terhadap ketidaksesuaian dan kekurang optimalan penerjemahan visi misi, instruksi dan arahan sampai tataran implementasi dan aksi tataran teknis, sehingga performa ekspektasi yang tinggi dan luar biasa yang telah dipikirkan dan juga ditargetkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM KBM IT Telkom jauh dari yang diharapkan. Sebab akibat tersebut harus dipecahkan siklus rantainya untuk perbaikan BEM di sisa 4 bulan ke depan, sehingga perlu diambil solusi yang cepat, tepat, dan tegas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, sehingga segala bentuk tindakan dan kelembaman yang mengakibatkan kontraproduktifnya BEM KBM IT Telkom 2012 dapat segera diselesaikan. Visi-misi harus kembali dipahamkan, rencana dan arahan dapat diterjemahkan dengan baik, kebanggaan atau pride yang mengakibatkan pada totalitas dan loyalitas pada BEM KBM IT Telkom 2012 dapat muncul dan meningkat, sehingga di 4 bulan sisa kepengurusan, harapannya kepastian bahwa seluruh pengurus bekerja keras bahu-membahu dan satu tujuan untuk meningkatkan produktivitasnya. Tidak ada lagi kondisi yang memperlihatkan ketidaksamaan arahan dengan tindakan, coba-coba, ketidakcocokan, penyesuaian, dan lain-lain. Kita bersama-sama menatap ke depan, bergandengan erat dan melangkah dan melesat melakukan tindakan-tindakan dan hal yang positif dan produktif di 4 bulan BEM KBM IT Telkom 2012. Kita pun berpikir bahwa semua yang terjadi ini memang tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kita berdua selaku pembawa amanat mahasiswa, keluarga besar mahasiswa IT Telkom sejak awal pembentukan kabinet hingga saat ini. Namun kami pun selaku pemimpin organisasi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, berat ataupun tidak berat, tetaplah, haruslah, mestilah mengambil keputusan-keputusan yang cepat, tepat, dan tegas demi kebijakan dan lancarnya berjalannya BEM KBM IT Telkom 2012. Segala keputusan terkait kebijakan yang diambil setelah melihat kondisi berjalannya BEM KBM IT Telkom 2012 dari awal hingga saat ini, proses evaluasi dan diskusi antara Presiden dan Wakil Presiden adalah keputusan yang terbaik menurut kita berdua selaku yang diamanahkan untuk memimpin BEM KBM IT Telkom 2012 ini, dan semoga tepat dan sesuai untuk memberikan perbaikan dan meningkatkan produktivitas BEM KBM IT Telkom 2012 agar dirasakan manfaatnya lebih luas lagi untuk mahasiswa dan rakyat Indonesia. Juga tetaplah masing-masing dari kita semua terus meningkatkan keikhlasan kita dalam berkarya, saling mendukung dan saling terucap doa untuk seluruhnya. Maka dari itu, Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa memutuskan untuk memberhentikan 19 orang pengurus BEM KBM IT Telkom dan memberikan surat peringatan kepada 23 orang pengurus. Pengurus tersebut adalah 19 orang pengurus yang diberhentikan. 1. Mohon maaf jika orang yang ada di sini karena ini press release yang telah dikeluarkan. 1. Muhammad Catur Saifuddin 111-118-005. 2. Aida Tunisabina LB 111-118-039. Yudi Triarno 115-09-0081. Istiqomah 115-09-0010. Denis Novenda 114-10-0012. M. Fayat 111-10-0005. Siti Hadijah 112-10-0067. Cahyo Indro Kumolo 111-09-1007. Dharma Anjar Rahman 114-10-0025. Elia Adanta 113-09-0282. Paliwan 111-10-0165. Alam Fatur Rahman 112-09-0201. Erlanda Pemayuga 112-10-1224. Umar Basarul Haq 118-09-0003. Binda Sulfitri 115-10-1062. M. Fadli Ali 117-09-0011. M. Zaid Imtiaz 114-10-0006. Mardianti Harnita 112-10-0033. Anastia Qur'ana
23 orang pengurus yang diberikan surat peringatan. Galuwening L 11109098, M Hasbi Aziz 1110902666, Wiku Widiardi 11609009, Rifan M Fauzi 11309067, M Kholik ME 11710035, Ariel Wahyu Putra 1111104252, Ikhman Lira BP 11210052, Andi Ruhendi PL 11410026, Rizka Amalia S 1131042000, M Hisham F 1141002093, Anin Ditya KP 1121000102, M Ilham Syahidan 11210062, Tamas F 11110034, Irham Faikar H 11210052, Nikmatul Abda 11110429, Fajar MD 11510498, Sekar Mutakina 11610014, Gaung PL 1111000121, Ahmad Bondante 1141001082, Aldi Satria Hidayat 11710473, Siti Fani Aznyati 11410030, Yogi Arifanto 1121001006, Erviani Duyana P 1111000120. Kami mengimbau kepada semua pihak agar waspada dan berhati-hati dalam menerima isu-isu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan dari kondisi ini. Akhir kata, kami selaku Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan anggota keluarga besar mahasiswa atas dukungan, baik moral maupun material sebagai amanah kami dalam membangun KBM ITB Telkom dapat kami laksanakan sampai tuntas. Bandung, 19 September 2012, Presiden Mahasiswa BEM KBM ITB Telkom 2012. Ayat Al-Rasyid 113091019. Mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Tadi maksud dari arti kata tidak coba-coba, artinya begini, dalam menjalankan sebuah organisasi, dan hal ini adalah BEM KBM ITB Telkom 2012, dibutuhkan adanya, tadi kan sebelum kata tidak coba-coba ada kata total. Nah, inilah yang maksud kami agar menjalankan pemerintahan KBM ITB Telkom itu dengan secara total, dan tidak ada lagi yang maksudnya dia bergabung bersama BEM KBM ITB Telkom dan dalam perjalanannya ini terlihat seperti masih masuk BEM itu seperti mencoba gitu, sehingga total dalam hal menjalankan BEM KBM ITB Telkom tersebut itu tidak bisa diaplikasikan secara total seperti itu. Mungkin bisa dibayangkan kan, bahwa ini juga mungkin jadi evaluasi saat program kerja waktu itu Rempu KBM juga waktu itu beberapa hari kemarin juga berdiskusi dengan institusi bersama rekan-rekan UKM, entahlah apakah korelasinya dengan persoalan TAK atau seperti apa, dan inilah yang menjadikan kami menulis hal tersebut di sini. Itu satu. Nanti mungkin terakhir ditambahkan oleh Willy. Yang kedua, apakah ada atau tidak penanaman visi tersebut? Jadi untuk terkait visi, kalau misalkan dikatakan bahwa tidak adanya penanaman visi atau seperti apa, justru sejak kampanye pun kita sudah mengeluarkan visi misi kita itu apa. Visi misi kita itu sudah kita keluarkan, lalu internalisasi sudah, dan dalam berjalannya itu, jadi untuk visi ini kan adalah sebuah tujuan. Artinya untuk mencapai ke arah tersebut pasti kan ada step-step dan tahap-tahap perjalanannya. Nah, dalam tahap-tahap perjalanannya inilah yang ada ketidaksesuaian antara saya dan Willy dengan rekan-rekan yang tadi ya mungkin tidak semua,
Jadi ada dikonsideran daripada SK tersebut tidak semua terkait visi misi. Jadi di beberapa rekan-rekan yang memang kita nilai dan kita pikir tidak satu visi lagi, dan itulah yang maksud kami tidak satu visi tersebut. Lalu untuk ke depan, untuk kedepannya, jadi BEM Mitra Telkom 2012 sampai saat ini itu tidak membuka ataupun menarik pengurus dari luar. Jadi kemarin sudah dilakukan pengangkatan kembali pengurus-pengurus yang barunya, artinya itu masih komposisi dari dalam. Apakah dia di cross atau dan sebagainya. Jadi tidak ada sampai saat ini tidak ada pengambilan pengurus baru dari luar. Sehingga yang tadi disampaikan bahwa apa jadinya di 4 bulan ke belakang, 4 bulan ke depan ya, 4 bulan ke depan. Di 4 bulan ke depan tetap pengurus inilah yang akan pengurus yang ada sekarang inilah yang akan berjuang bersama-sama di BEM Mitra Telkom. Lalu yang terakhir dari Tubagus Rizky, apakah ada SP sebelum diberhentikan? Lalu parameternya apa? Ya. Untuk yang diberhentikan, apakah ada SP sebelumnya? Kita katakan tidak ada. Tidak ada SP sebelumnya. Lalu tadi terkait aturan seharusnya yang pertama itu SP1, SP2, SP3 lalu diberhentikan, itu di dalam konstitusi atau ADART itu tidak diatur. Dalam konstitusi atau ADART itu tidak diatur bagaimana mekanisme dari pemberian SP ataupun pemberhentian tersebut. Sehingga inilah yang menjadikan pilihan-pilihan, lagi-lagi pilihan-pilihan seperti apa bentuknya untuk memperbaiki BEM ke depannya. Lalu terkait parameter pemberian SP dan pemberhentian itu berasal dari kita berdua, dari saya dan Willy. Maksudnya seberjalannya BEM ini kita melihat kabinet kita seperti apa, lalu juga di tengah-tengah pun kita merasakan hal yang sama. Setelah itu kita melakukan proses evaluasi, dan setelah itulah baru diberikan SP dan pemberhentian. Lalu berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Alik Balea Putra, NIM 117101058 angkatan 2010. Yang pertama ingin saya jelaskan di sini bahwa saya perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Saya menyatakan diri saya bahwa ini sebagai korban di sini pertama. Karena apa? Saya nilai adalah kelambatan dari BEM untuk klarifikasi masalah ini. Sehingga isu-isu yang dibawa sudah menusuk pada intervensi politik dari Cipayung. Padahal Cipayung dibuat komitmen untuk kualitas pengkaderan dan kuantitas. Saya merasa pihak yang dirugikan di sini. Kedua, saya pertanyakan gerakan dari DPM. Dari DPM ini harusnya sebelum dilakukan pemecatan, sebelum ini dia harus mengendus dulu, udah ada permainan seperti ini gitu loh. Sehingga ketika keputusan ini sudah dilakukan, sudah menjadi hak prerogatif seorang presiden untuk melakukan reshuffle kabinetnya. Saya jawab. Jadi ini ya, rekan-rekan semua, menanggapi pernyataan yang nomor 2 dari saudara Wildan ya, kita sangat apresiasi dulu bahwa hari ini kampus kita pun memiliki dinamisasi yang sangat luar biasa dengan adanya rekan-rekan dari GMNI. Berikan aplaus dulu dong. Ya. Kita meminta maaf ya daripada rekan-rekan yang menjadi tadi misalkan menyebutkan diri sebagai korban karena keterlambatan kita. Ya karena keterlambatan kita mengadakan press conference seperti ini, ataupun karena efeknya dari kita setelah melakukan pemberhentian tersebut sampai sekarang itu pun terjadinya busan-busan isu yang memang mungkin dari teman-teman GMNI menjadi korban seperti itu. Teriak dulu dong, merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat teman-teman.
kepada saudara presiden dan wakil presiden, bahwasanya mereka menganggap reshuffle kabinet itu tidak memerlukan pertimbangan kami gitu, dan mereka tiba-tiba mengeluarkan itu, bahkan kami pun kaget gitu kan. Makanya setelah surat itu keluar, kita langsung mengadakan pertemuan seperti itu. Itu yang mau mengklarifikasi itu. Terus yang pertanyaan saya adalah perbedaan visi tadi. Saya kenal dengan salah seorang beberapa anggota badan eksekutif mahasiswa. Yang pertama, saya kenal dia adalah orang yang sangat totalitas ketika pelaksanaan KOL, latihan kebencanaan prestasi lanjut. Ketika tadi alasannya coba-coba, saya tidak melihat kecoba-cobaan pada diri anak ini gitu. Beliau adalah salah satu staf pendekar, boleh saya sebut namanya? Ya, namanya adalah Zain. Ketika LKOL, beliau sangat total dan sangat mati-matian dan saya yang ketidaksamaan visi adalah saya melihat Kementerian Sosial Politik ketika itu kan visi dari Presiden dan Wapres adalah isu penurunan SBY 2.0, betul kan ya? Ya benar. Nah, saya melihat perapernya Kementerian Sosial Politik itu sangat cerdas. Kementerian ini membuat sebuah museum koruptor gitu. Jadi ketika kita mendengar isu penurunan itu sifatnya destruktif gitu kan. Ya oke lah, tapi penurunan itu kan bukan berarti baik gitu kan. Tapi kementerian ini menerjemahkan dengan sesuatu yang sangat cerdas gitu, dengan membuat sebuah proker bernama museum koruptor, di mana museum ini berbentuk web, dan itu sangat, menurut saya sangat jauh lebih intelek gitu kan. Dan di mana perbedaan visi misinya itu ketika si menteri dari kementerian ini tiba-tiba harus dipecat gitu. Maaf. Ketika keberjalanan ya, oke, kita mengatakan bahwa museum koruptor itu bagus ya, memang museum koruptor bagus untuk mendokumentasikan koruptor-koruptor yang ada di Indonesia dalam bentuk web. Nah, itu juga kan permasalahan Indonesia dari sisi korupsi ya. Nah, tapi yang disoroti adalah bahwa penyampaian daripada arah gerak sejak awal dari mulai kampanye sampai mulai internalisasi, nah ini seolah-olah hilang, entahlah karena memang di sebuah aliansi itu belum ke arah sana atau seperti apa. Nah, sepatutnya inilah yang harus terus kita suarakan, bahwa yang kita bawa adalah mengenai turunkan rezim SBY Budiono seperti itu, dan kita pun sebagai pres wapres berhak menentukan arah politik eksternal daripada sebuah pemerintahan. Begitupun seperti SBY atau Vladimir Putin dan sebagainya, itu berhak menentukan arah gerak eksternal tersebut. Nah, lalu juga yang selanjutnya adalah tidak secara konsisten ataupun konstan ataupun istiqomah lah bahasanya mungkin ya, bener ya? Istiqomah di jalannya untuk terhadap isu tersebut, dengan siapa kita bisa berkongsi gitu. Nah, inilah yang ide-ide kreatif ataupun out of the box ini yang tidak berjalan seperti itu. Jadinya logika berpikir ataupun paradigma berpikirnya itu terbalik. Artinya kita mengikuti dari rekan-rekan mayoritas aliansi. Nah, itu yang inilah yang harus dibongkar gitu loh. Harus dibongkar paradigma pikir situ, bahwa kita harus menjadi poros daripada perjuangan itu sendiri. Itu mungkin yang saya jelaskan pada rekan-rekan semua. Ini sih yang sekarang ini sekedar pernyataan sama pertanyaan gitu buat teman-teman di BEM, juga semua yang ada di sini ya. Ya senang aja selama kuliah di sini akhirnya mahasiswa bisa ngumpul bareng di sini, diskusi kayak gini ya kan. Baru sekarang rasanya gitu, kan baru sekarang gitu. Yang pertama, kenapa sih perlu, sebenarnya kan kalau masukin logika aja ya, kalau saya jadi presiden gitu ya, tapi saya bukan gitu. Saya mau ganti menteri, mau ganti staf, mau mencat deputi, mencat itu kan hak saya sebenarnya kan. Ya, tapi di sini ternyata wapres dan presmanya masih terlalu baik nih, masih mau conference kayak gini gitu. Kenapa ya? Sebenarnya itu udah prerogatif gitu. Dan juga gak usah diperdebatkan, dia kan punya
punya program kerja sendiri ya, buat teman-teman sendiri gitu. Dan juga sampai sekarang akhirnya mahasiswa Telkom kelihatan lah masuk berita sampai Presma masuk bui kemarin ya kan. Oh, kira bebas, alhamdulillah gitu. Dan kedua saya mau nanggepin pertanyaan tadi dari teman-teman DPM gitu. Kenapa Presma mau ganti menterinya, mau ganti anak buahnya, harus konsultasi dulu gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu juga, biar lebih enak sih sebenarnya sih, saya ngusulinnya bukan hanya BEM yang press conference kayak gini, tapi teman-teman DPM, teman-teman yang eksekutif, legislatif, semua press conference gitu. Kita sharing pendapat di sini. Sebenarnya selama ini, kalau jujur saya nggak tahu tuh sebenarnya DPR tugasnya ngapain aja gitu. Itu pernyataan aja ya, bukan maksud membelot gitu, maksudnya gitu aja. Kalau memang mau adil ya semuanya press conference. Jadi nggak hanya dari eksekutifnya yang pasang badan di sini tanya-tanya kayak gini ya kan. Nanti lebih enak gitu. Ya jujur aja selama ini akhirnya kita sih dari Ormawa beraninya ngambil aspirasi dari BEM ya. Menurut info yang saya dapat harusnya dari teman-teman selain BEM gitu. Ya gitu aja. Ya mental aja sih. Ngapain sih sebenarnya teman-teman BEM tuh repot-repot press conference gini gitu. Kan hak teman-teman semua gitu. Ya kan? Buat ganti menteri, buat ganti anak buahnya, ya gitu aja. Merdeka! Oke, kembali saya buka untuk pertanyaan kedua ya. 1, 2, 3. Yang merah, Pak. Gitu kan? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin, nama saya Santika Sari dari 11209103, S1 Teknik Industri 2009. Yang mau saya tanyakan kepada Pres Wapres terkait pemecatan ya. Mungkin pertama, sebenarnya kita mahasiswa itu benar kata Mas tadi ya, hak prerogatif Pres Wapres untuk memecat ataupun memberhentikan, memberikan ST kepada pengurus BEM. Cuma kita sebagai mahasiswa atau sebagai rakyat di sini ingin mengetahui sebenarnya alasan kenapa teman-teman kita yang berjuang bekerja tanpa digaji di BEM itu dipecat gitu. Sebenarnya kita cuma pengen tahu aja alasannya. Dan kalau bisa karena kita di sini mahasiswa intelektual ya, secara data kuantitatif, contohnya saya berpikir seperti ini, apakah mahasiswa yang dipecat itu jauh lebih buruk dibandingkan mahasiswa yang mendapatkan SP ataupun mahasiswa yang sekarang berada di BEM yang belum dipecat gitu. Jadi kita sebenarnya pengen tahu tolak ukur apa sih dari Pres Wapres secara kuantitatif gitu. Jadi kita bisa menilai, contohnya nomor 1 yang diberhentikan teman saya ya, istiqomah gitu kan. Sebagai Menteri Keuangan, alasan kenapa sih dia itu dipecat? Apakah menyelundupkan uang kah? Atau seperti apa? Itu harus jelas Pres. Nah, terus yang saya kritisi terkait PDKT tadi ya. Oke, tadi saya belum menemukan sebenarnya solusi apa yang diberikan oleh Pres Wapres terkait PDKT. Itu saya belum menemukan. Dan kalaupun memang PDKT kemarin dinilai kaku ataupun bisa dinilai gagal, saya juga tidak tahu kenapa yang dipecat dari beberapa orang dari pendekar. Harusnya kan semuanya, PDKT kan di bawah pendekar kan. Nah itu makanya kita sebagai semua di sini itu tidak ingin sebenarnya bilang kenapa sih harus dipecat, enggak. Kita cuma ingin tahu alasannya, ya. Jadi tolong alasannya. Dan kalau saya masih bingung sih visi misi tidak sevisi itu maksudnya, kalau ukur tidak sevisi itu apa? Dan kalau buat moderator ya, lebih tegas ketika memang jawabannya dari Pres Wapres sudah melebar, tolong dikerucutkan gitu, karena membuang-buang waktu maksudnya. Terima kasih. Ya, memang kita pun dari BEM pun harus mendengarkan suara-suara daripada rekan-rekan yang memang menginginkan adanya press conference ini. Meskipun sebenarnya itu adalah hak prerogatif, tapi tidak ada masalah untuk kita. Kalau itu untuk mahasiswa mah nggak masalah lah. Kayak gitu. Terus kalau tadi ya jujur aja kalau lebih pengennya sih
isunya si panas ini tuh isu tentang asrama gitu, isu tentang apa namanya nasional telekomunikasi gitu. Ini mah mas tentang internal banget kabinet sampai wow gitu kan. Yang ada masalah sih sebenarnya itu tergantung masing-masing orang mengekspresikan daripada melihat fenomena ataupun kejadian yang terjadi gitu kan ya. Oke. Lalu yang Rizky nanti terkait Libur dari yang tidak. Kalau tadi kan butuh data kuantitatif gitu ya. Sebenarnya pertanyaan ini itu sama aja ketika teman-teman, misalnya teman-teman yang putri gitu ya, ditanyain sama ibunya, kamu mau nikah sama orang yang kerja di Telkomsel atau yang tabungannya 100 miliar. Kita kan sebenarnya nggak bisa ya melihat permasalahan itu secara apa namanya, secara dari satu sudut pandang pendekatan kuantitatif aja gitu. Dan permasalahan di sini sebenarnya sama gitu. Kalau kita lihat cuman dari kuantitatif aja, ya kalau melihat standarnya apa ya, kita standarisasi gitu ya di kabinet ini saya sedikit curhat gitu ya jadinya. Di kabinet ya kayak SBY nggak apa-apa lah. Di kabinet tahun 2012 ini, kalau saya bisa curhat pun itu dicurhatkan oleh teman-teman di kabinet gitu ya. Kondisi di internal kabinet ini belum semuanya bisa menyatu gitu. Bahkan pun ada yang belum kenal, ada yang masih sungkan ketemu teman-temannya satu kabinet, terus mau ke sekre itu kayak canggung banget gitu. Ketika kita melakukan pendekatan kuantitatif, misalnya dari jaga sekrenya atau dari ketepatan waktunya, datang ke rapat dan segala macam ya, yang terjadi mungkin nggak cuma 19 plus 23, mungkin bisa aja 50 plus sekian seperti itu. Makanya kan kami nggak cuma melihat dari sisi itunya gitu. Melihat kejadiannya udah kayak gini, khusus di PDKT 2012 itu adalah, kalau saya bilang sih emang kesalahan kita berdua. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa intervensi secara langsung sampai ke dalam hal teknis seperti itu. Kita tidak bisa intervensi secara langsung sampai ke dalam hal teknis. Karena ketika kita sudah melihat PDKT yang sudah menurut kita udah nggak sesuai dengan grand design yang kita ingin gitu ya, untuk menopang keberjalanan kaderisasi selama 1 tahun, kita tidak dengan tegas, tidak dengan berani untuk langsung turun sampai hal teknis seperti itu. Misalnya nih, kemarin saya juga kecolongan gitu ya, misalnya kecolongan ternyata di PDKT itu ada acara pengumpulan buku, sedangkan ya dari sebenarnya logisnya sih sampai hal teknis PDKT pun pasti mau nggak mau, suka nggak suka, berat nggak berat itu kan kita berdua lagi gitu ya, pasti di akhirnya itu yang akan mempertanggungjawabkan, walaupun itu cuma sekedar panitia meludah di lapangan pun seperti itu kan. Tapi kita nggak tahu tuh, karena kenapa? Karena kita nggak punya akses ke sana gitu. Ada sesuatu yang membuat kita berdua ya khususnya itu nggak punya akses ke sana gitu. Kita mau ngebenerin gimana nih orang kita, misalnya masuk rumah kita sendiri aja udah nggak bisa kayak gitu. Tuh PDKT. Mungkin tadi ada yang kelewatan terkait pendekar gitu ya. Kenapa kok nggak semua anak pendekar? Karena kami juga melihat, makanya kan tadi di awal saya bilang pendekatannya nggak cuma pendekatan kuantitatif gitu ya. Kita melihat nggak semua di pendekar itu ternyata berkontribusi yang sama gitu, terkait misalnya dari sahabat tadi Sandika misalnya yang mencontohkan kalau PDKT gagal, karena kontribusinya nggak semuanya sama, dan keputusan-keputusan yang terdapat di PDKT itu nggak semuanya terlibat. Makanya kita juga nggak bisa menggeneralisir semuanya sama seperti itu. Menjawab lagi. Jadi kalau untuk yang data kuantitatif itu
untuk apa namanya, untuk waktu pleno BEM yang pertama itu ada, kalau terkait grafiknya itu ada. Nah kalau data misalkan dari tiga evaluasi itu kita ada datanya, data tulisan tangan kita ada, silahkan misalkan ini pun kemarin ya dengan DPM perlu kita fotokopi dulu terus kita sampaikan ke DPM, silahkan kalau misalkan rekan-rekan mau melihat. Ini mungkin dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nama saya Pariwan dari Teknik Telekomunikasi 2010. NIM 14 kali 00165. Ini mungkin sudah banyak ya dari awal yang bertanya dijawab. Namun kalau yang saya dengar dari tadi saya perhatikan pertanyaan itu terlalu berbelit-belit, diputar-putar, namun tidak ada intinya. Saya kira belum sama sekali terjawab di sini. Ya betul, belum sama sekali terjawab. Kemudian masalah Sebentar. Mohon Mas yang di sana kalau misalnya nggak punya etika bisa keluar. Saya mohon di sini kita beretika mahasiswa, oke? Apa punya blog? Kemudian masalah 19 orang ini ya, Pres dan Wapres yang dikeluarkan. Tadi kan ada yang bertanya juga bahwa masing-masing orang kan mempunyai karakteristik sendiri, mempunyai sifat sikap sendiri, visi mungkin visi sendiri ya. Kenapa tidak dijelaskan itu? Saya ingin secara detail dijelaskan. Saya atau dan teman-teman yang lain, kenapa dia diberhentikan? SK yang saya dapat 1 lembar gitu. Saya kira SK 1 lembar itu sama sekali tidak menjelaskan apa alasan teman-teman kami diberhentikan secara rinci. Kalau dari press release pun, di situ pun belum menjawab sama sekali itu mengenai visi terkait yang press katakan bahwa visi kita berbeda. Terus visi bagaimana sih? Saya tanya dulu. Apakah Anda memahami definisi visi itu sendiri? Begitu. Mungkin bisa dijawab juga nanti. Kemudian begini untuk moderatornya Ican ya. Mungkin untuk pertanyaannya bisa saya jawabannya bisa dijawab. Kalau misalnya sudah keluar dari jalur atau terlalu berbelit-belit, itu bisa oleh moderator Ican dipertegas gitu. Sebenarnya di mana intinya dan jangan terlalu lama untuk satu pertanyaan. Dari saudara tadi Igun, itu sesuatu apa yang ada di PDKT tadi yang dimaksudkan, kemudian dengan provokasi pembersihan etnis itu seperti apa? Oke. Ya coba saya jawab tadi dari pertanyaan dari Paliwan tadi yang visi ya, visi seperti apa? Ya memang betul kalau terkait lembar pemberhentian itu memang 1 lembar. Nah ini visinya itu apa? Definisi visi itu satu hal yang untuk ingin dicapai dan itu ada tolak ukurnya dan sebagainya kan ya. Kalau tidak salah saya googling ada di situ definisinya. Nah untuk menuju visi tersebut itu kan ada langkah-langkah, step-step yang harus dilalui untuk ke arah sana. Nah artinya untuk mencapainya sebuah tujuan tersebut, intinya kan jalurnya itu harus selaras dengan apa yang disampaikan oleh kita, apa yang disampaikan oleh Pres Wapres. Nah, hal inilah yang kita lihat bahwa khususnya kementerian, kalau misalkan tadi Paliwan itu dari Kementerian Sospo, ini peranan hilang seperti itu. Nah, ini ada apa? Apakah memang karena apakah memang terkait pergerakan ini tidak sesuai dan seperti apa? Nah, ini kan jadinya sejak awal kampanye kan kita sudah sampaikan bahwa isu yang akan kita bawa adalah turunkan rezim SB Budiono. Nah, kalau memang tidak sesuai dengan visi ya udah, jangan misalkan saya nggak setuju dengan itu ya jangan memberanikan diri untuk daftar gitu loh maksudnya. Waktu di PDKT ada apa? Sesuatu gitu ya. Terus pembersihan etnis, waduh ngeri, udah kayak ini Pilgub Jakarta. Ini kalau untuk gimana ceritanya nih? Secara gamblang apa gimana? Benar. Jadi gini, memang tadi sudah disampaikan bahwa kesalahan atau kekeliruan PDKT itu ada pada kita. Oke, hak dan kewajiban dan juga SOP ya, itu tanda tangan saya, betul, tanda tangan saya. Tetapi dalam proses mekanismenya tersebutlah yang membuat mengapa kita menandatangani
menandatangani dengan isi yang tidak sesuai dengan kita, begitu. Padahal secara hak saya berhak untuk tidak menandatangani, atau enggak bahkan kalau tadi Willy menyampaikan secara kode gitu, bahkan membubarkan panitia pun berhak, kayak gitu kan. Nah ini ada kenapa gitu. Nah ini juga pernah saya sampaikan di forum evaluasi sama teman pendekar. Itu dari rekan-rekan pendekar memang ada yang mencari saya hari itu untuk memeriksa terkait hak dan kewajiban kalau nggak salah dan SOP untuk memeriksa itu. Nah kebetulan waktu itu lagi acara Olim, karena ketua Olim tadi ada, lagi acara Olim mau ada ngecan gitu, ngecan ya namanya ya. Nah tapi hujan, nah waktu itu disposisikan ke Willy, silakan diperiksa. Nah setelah itu pas malam-malam memang sudah ke Willy, itu diperiksa, dikoreksi juga. Nah setelah itu saya datang karena butuhkan tanda tangan saya untuk mengesahkan tersebut, karena harus saya. Nah saya ini menanyakan, ini saya nanti posisinya gimana? Apakah langsung mendatangani atau ada forum diskusi lagi atau seperti apa? Langsung mendatangani katanya. Oh ya udah, saya datang. Nah saat di forum tersebut ternyata ada sedikit friksi. Jadi isi yang dari soft copy tadi yang sudah diperiksa Willy itu dianggap ini menyalahi kesepakatan yang sudah disepakati minggu lalu apa kapan? Ya, nah sebelumnya. Tapi di sini kan jadinya posisi saya itu ingin menjaga integritas rekan-rekan pendekar ataukah ingin udah saya nggak mau tanda tangan, saya walk out. Itu kan sebuah pilihan mana. Nah pada saat itu saya memilih untuk tetap menandatangani kayak gitu. Dan tadi ada teman-teman pendekar pun mengatakan waktu minggu kemarin nggak bisa, Ayer dan Willy-nya nggak bisa. Nah tapi saya tidak diberitahu terkait isi tersebut itu sepenting ini dan tidak bisa diubah lagi. Nah jadi kan maksud mencari saya dan Willy itu apa? Apakah hanya ingin mengecek tanpa kita bisa perbaiki atau gimana? Akhirnya di situ ada kata-kata hanya pendekar, Kementerian Pendekar yang boleh mengawasi. Dan itu dikoreksi oleh Willy jadi BEM punyai tidak hanya sekedar rekomendasi ya. Kalau rekomendasi kan boleh diterima boleh enggak, itu satu. Terus di situ diganti teman-teman BEM karena agar bisa saya dan Willy dan teman-teman yang lain bisa memberikan masukan dan juga koreksi teman-teman PDKT. Tetapi ini kan jadinya tidak bisa. Jadi hanya bisa kembalikan ke redaksionalnya teman-teman pendekar. Nah ini kan artinya ada hal yang membatasi kita gitu. Ya, paham nggak? Jadi di sini kita nggak bisa karena hukum yang udah ditandatangani sendiri. Memang tanda tangan saya, tapi itu kan pilihan. Apakah saya harus menjaga? Kalau misalkan saya bilang saat itu saya bilang ini kok bisa kayak gini sebagainya, artinya kan itu saya waktu itu merasakan bahwa saya harus memilih untuk menjaga integritas rekan-rekan PDKT ataukah saya tetap pendekar ataukah tetap mendatangani hal tersebut gitu. Akhirnya ya sudah tetap redaksional yang lama, besok mendatangani kayak gitu. Nah ini kan jadinya sebuah hal yang memang menjadikan kita itu seolah-olah harus ke sana gitu, harus mendatangani hal tersebut. Di tengah-tengah itu kita memberikan instruksi presiden itu kita keluarkan, tapi kekuatan hukumnya oke lah, DPM sebagai lembaga yudikatif dalam hal ini menegakkan produk hukum yang ada double kayak gitu kan. Kata DPM itu tidak sah atau karena tidak konsultasi dulu ke DPM, ya udahlah kalau DPM sudah ngomong gitu ya gimana gitu kan. Ya itu sih jadinya kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah terus apalagi yang sesuatunya apalagi? Jadi kalau gitu tidak dilibatkan dan tahu-tahu kita dicari itu untuk tanda tangan. Pada saat kita dicari udah ketemu nih ceritanya, Kak, pokoknya ini hak dan kewajiban gitu ya. Ketika saya lihat lagi, wah ternyata nggak sesuainya gimana? Nih saya jelasin. Nggak sesuainya itu karena hak BEM terhadap PDKT itu hanyalah hak memberi rekomendasi. Jadi istilahnya misal di PDKT itu ada kejadian kecelakaan dan ada yang meninggal, kita nyuruh stop acaranya. Mau diikuti mau enggak ya itu terserah PDKT karena kan sifatnya rekomendasi. Itu satu. Yang kedua, alur rekomendasi itu pun hanya antara pendekar dan PDKT. Presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa tidak punya akses untuk ke sana, seperti itu. Itu dua.
Yang ketiga, SC PDKT yang sudah lulus sebelum PDKT selesai itu adalah ditetapkan sebagai staf ahli presiden. Staf ahli presiden, bukan di jabatan yang lain, tapi sebagai staf ahli presiden. Ya, jelas dalam hal ini menurut kami ini tidak sesuai dengan itunya lah, maksudnya tidak perlu sampai ke sana gitu. Toh kepentingannya PDKT. Itu yang terjadi teman-teman, sesuatunya seperti itu. Terus yang kedua, mengenai MOU, Memorandum of Understanding antara PDKT, BEM dan DPM pada pengawasan. Sebenarnya kan kalau saya bilang segala sesuatu yang diatur antara PDKT dan BEM itu sudah dijelaskan pada saat hak dan kewajiban gitu. Hak dan kewajiban, hak BEM terhadap PDKT apa, hak mengawasi, hak dan segala macam. Terus kewajiban BEM terhadap PDKT dan sebaliknya itu sudah diatur di sana. Tetapi kenapa ada MOU di sini dan melibatkan DPM? Karena jelas ya di konstitusi pun sudah dijelaskan bahwa DPM itu mengawasi BEM, prokernya BEM. Mengawasi prokernya BEM. Jadi yang mengawasi PDKT, mengawasi proker kita sendiri adalah kita gitu, sebagai yang bertanggung jawab nanti kepada mahasiswa melalui DPM. Di sana kita sampaikan bahwa kita nggak sepakat dengan MOU, tetapi sekali lagi di sana kewenangan presiden dan wakil presiden mahasiswa itu dilompati lagi oleh pendekar, seperti itu. Dilompati lagi. MOU itu ditandatangani tanpa sepengetahuan kami berdua, dan tahu-tahu sudah bertanda tangan. Dan MOU itu sifatnya mengikat kepada seluruh pengurus BEM. Ya bagaimana kita mau bertanggung jawab terhadap pengurus BEM yang yang misalnya ketika pada saat hari H membuat kesalahan, tetapi kita nggak tahu nih kita mau bertanggung jawabkan apa. Itu yang kedua.